baru mikir setelah membaca argumentasi yang ada di dalam perjanjian itu ya, dan ada banyak sekali isi-isi perjanjian yang relatif tidak menguntungkan. Mungkin kalau to the point langsung ke pembahasan terkait dengan halal ya, produk halal di titik itu saya kira sangat clear di dalam artikel 2.9 bahwa ada pengecualian untuk produk dari Amerika Serikat dari kewajiban sertifikasi dan label halal. Jadi tidak boleh mewajibkan labeling untuk produk non halalnya Amerika Serikat. Eh, Artinya Indonesia harus menerima praktek penyembelihan di AS dan pada saat bersamaan juga harus membebaskan perusahaan dari US untuk dari kewajiban halal ya. Dan artinya rezim halal Indonesia itu dibuat lebih longgar khusus untuk produk dari US. Dan banyak yang kemudian mengkritik bahwa ini tidak adil karena pertama, Indonesia itu kehilangan sovereignty regulatory. Jadi negara itu seharusnya kan berhak menentukan standar domestik ya berbasis kebutuhan yang ada di negara itu. Dan kita tahu ada undang-undang jaminan produk halal dan itu kan dibangun dari mandat konstitusional perlindungan konsumen. Tapi dalam perjanjian ini, Indonesia memberikan pengecualian khusus untuk US. Dan tidak ada klausul timbal balik yang sama dari US untuk standar Indonesia. Dan ini tentu menciptakan asimetri regulasi dan juga diskriminasi, uh, terutama untuk produk-produk domestik. Karena produk dalam negeri itu kan wajib sertifikasi halal dan wajib ikut prosedur uh, dari BPJPH dan bahkan juga wajib untuk diaudit dan ada biaya sertifikasi juga. Sedangkan produk US itu dikecualikan dari kewajiban itu. Jadi uh, di level playing field-nya ini tidak adil. Jadi akhirnya biaya kepatuhan UMKM di Indonesia itu lebih tinggi daripada eksportir-eksportir dari US. Dan tentu ini akan mengganggu kompetisi domestik. Dan kalau kita lihat keadilan soal keadilan perjanjian kerjasama bilateral antar negara ya, tidak ada perlakuan serupa dilakukan untuk negara lain. Bahkan dengan negara di ASEAN sekalipun ya, seperti Malaysia, Singapura, termasuk juga Australia, Uni Eropa, Indonesia tidak memberikan pengecualian total terhadap uh, regulasi halal ini. Jadi US itu mendapatkan preferensi khusus ya yang tidak diberikan kepada negara lain. Dan ini menurut saya berisiko tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Biaya sertifikasi halal di Indonesia meskipun uh, dari segi biaya itu tidak terlalu besar ya, tetapi dalam konteks bisnis dan regulasi ini tidak sederhana karena bagi pemain-pemain kecil yang hari ini bahkan dipaksa harus mengikuti sertifikasi halal, biaya-biaya itu sangat-sangat melemahkan daya saing dari produk mereka. Dan kalau seandainya ini tidak diterapkan secara adil untuk pelaku usaha ya, yang pasti ada diskriminasi regulasi. Implikasi dari diskriminasi regulasi ini yang pasti yang pertama ada potensi gugatan nantinya dari pelaku usaha domestik. Itu pasti akan terjadi kalau ada kesan ketidakadilan dari perjanjian ini. Yang kedua juga yang tidak sederhana adalah bisa terjadi tekanan dari negara lain untuk meminta perlakuan serupa, Mas. Artinya negara lain juga pasti akan meminta perlakuan yang sama. Dan ini presiden berbahaya ya, karena US mendapatkan pengecualian halal, kenapa negara lain tidak begitu? Dan ini pasti akan ada domino efeknya dalam negosiasi free trade agreement dengan negara-negara lain. Jadi ini justru akan menghilangkan daya saing, menghilangkan harga diri masyarakat Indonesia, dan dampak sistemik jangka panjangnya juga sangat sangat jelas ya bahwa ada pelemahan terhadap upaya sertifikasi halal Indonesia. Apalagi Indonesia kampanyenya kedaulatan halal, target sebagai
pusat industri halal global 2045. Ini kebijakan pasti akan ya menunda progres ini, dan branding global yang selama ini dimunculkan oleh presiden sekalipun, MUI dan juga lembaga-lembaga jaminan halal ini hanya akan hilang sia-sia karena ada regulasi yang tidak adil ini.